Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instruksi selanjutnya, yaitu instruksi compare atau CMP. Nah, dalam instruksi compare ini yaitu merupakan instruksi yang membandingkan antara kedua buah data. Nah, jadi di sini instruksi compare nanti ada dua cara. Yang pertama menggunakan instruksi CMP dan yang kedua menggunakan simbol-simbol yang ada di slide ini. Oke, untuk penjelasan instruksi compare, yaitu instruksi compare merupakan instruksi perbandingan pada program PLC yang disediakan untuk membandingkan dua buah nilai data, baik data dengan panjang 1 word maupun 2 word atau long data. Yang perlu dipastikan adalah dua jenis data yang dibandingkan memiliki panjang data yang sama dan tipe data yang sama. Jika tipe data yang dibandingkan tidak sama atau tidak memiliki panjang data yang sama, maka instruksi perbandingan tidak dapat dikerjakan, sehingga sebaiknya kita perlu melakukan konversi data ke dalam tipe yang sesuai. Nah, maksudnya untuk tipe data itu berupa data bilangan bulat atau bilangan float ya, atau yang ada komanya itu. Nah, sehingga ketika data tersebut yang satu bilangan bulat dan yang satu adalah bilangan yang ada komanya itu tidak bisa dibandingkan. Nah, harus dikonversi terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang bawah ini ada simbol, kemudian penjelasan syarat kondisi benar. Nah, di sini ada simbol sama dengan, yaitu apabila kedua buah nilai data tersebut sama, maka kondisi tersebut akan aktif. Kemudian ada tanda kurang dari dan lebih dari, ini artinya tidak sama dengan, sehingga syarat kondisinya yaitu data 1 tidak sama dengan data 2. Kemudian ada kurang dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan. Nah, nanti untuk instruksi CMP setelah ini akan kita praktekkan. Oke, lanjut untuk contoh programnya. Nah, untuk contoh programnya ini saya membuat seperti ini. Jadi ini untuk trigger ya, untuk trigger masukannya instruksi CMP. Nah, untuk membandingkan kedua buah data. Nah, di sini saya menuliskan data 10 dan data 20. Nah, terserah teman-teman mau data 100 dibanding dengan data 200, yang penting nilainya data tersebut adalah sama-sama ya, dengan tipe data yang sama. Nah, kemudian di bawah ini ada P always on. Nah, ini maksud saya untuk agar bisa dihubungkan seperti ini ya. Nanti kalau misalkan sendiri-sendiri menghabiskan rangnya. Oke, nah di sini ada P underscore EQ, artinya equal, yaitu apabila data 10 dan data D20 itu nilainya sama, maka yang aktif adalah yang lampu satu ini. Kemudian greater than, yaitu lebih besar dari. Nah, nanti apabila D10 lebih besar dari D20, maka data tersebut yang lampu 2 ini akan nyala. Dan sebenarnya ini kalau kurang dari ya, D10 lebih kecil dari D20, maka yang nyala adalah lampu 3. Nanti seperti ini. Kemudian yang cara kedua yaitu seperti ini. Jadi data ini nanti akan menuju ke sini, maka apabila nilainya itu sama dengan 20, maka yang nyala adalah alamat 100.00. Sebaliknya, apabila nilai D1 ini lebih kecil daripada lebih besar daripada nilainya ini, maka yang nyala adalah yang ini. Dan yang untuk yang lebih kecil itu adalah yang nyala adalah 100.02. Oke, langsung kita praktekkan saja.
Jadi saya tulis alamat 0.00. Kemudian untuk instruksinya, instruksi CMP spasi D10 spasi D20 untuk pembandingnya. Nah, kemudian peon ini, kemudian P equal EQ, terus 00 L1, kemudian PGT greater than 100 01 L2, kemudian PLT less than 100.02 L3. Oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, nanti kita masukkan datanya terlebih dahulu. Semisal D10 nilainya adalah 10, kemudian D20 adalah 10. Oke, artinya sama, maka yang nyala adalah yang L1 ini. Nah, seperti ini. Kemudian apabila D1 lebih dari 10, misal saya tulis 20, maka yang nyala adalah yang greater than, sehingga D10 lebih besar daripada D20. Kemudian ini misal 50, nah ini artinya sudah nyala ya teman-teman, karena memang tipe yang CP1E E20 ini ya agak ribet yang ini ya. Jadi yang dibaca adalah yang ada tanda hijaunya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya, cara yang berikutnya, semisal ini saya ganti dulu. Sama dengan nilainya semisal 30 dengan D2, karena D2 itu adalah destination. Kemudian lebih dari 30 D2, selanjutnya kurang dari 30 D2. Oke, nanti kita bandingkan kedua buah datanya ini. Nah, di sini semisal saya isi 10, nah maka yang nyala adalah yang bawah sendiri, L3. Nah, ini ya. Jadi D1 lebih kecil daripada 30. Yang membacanya ini, nah ini nilainya, jadi 30 itu lebih besar daripada 10. Semisal di sini saya berikan
sama berarti 30, maka yang nyala adalah L1. Nah, L1 nyala. Kemudian kalau lebih dari 30, maka yang nyala adalah L2. Nah, seperti itu. Oke, untuk instruksi compare CMP ya, atau membandingkan dua buah data, sampai di sini terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman belum paham bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih.